Ya shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online GBI Green Garden. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa buat saudara. Di tengah-tengah pandemik sekalipun kita tetap mencari wajah Tuhan. Dan ketika mencari wajah Tuhan, disitulah letak kekuatan setiap saudara dan juga saya. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati bersama kita menyembah Tuhan. Kita meninggikan Tuhan. Karena saya percaya di dalam hadiratnya selalu ada kekuatan yang baru. Dengan mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan, kami katakan bahwa Tuhan, hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami akui di hadapan Tuhan pagi hari ini kekuatan kami terbatas. Kami perlukan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan, di masa-masa yang sangat sulit hari-hari ini Tuhan, kami mau bersandar hanya kepada Tuhan. Tuhan, biar pagi hari ini untuk setiap umat-Mu yang beribadah online, pagi hari ini kuasa-Mu menjamah mereka. Hadirat-Mu memenuhi setiap mereka ya Tuhan. Rumah mereka masing-masing dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Yang sakit Tuhan, hadirat-Mu sanggup menyembuhkan. Yang lemah Tuhan, hadirat-Mu sanggup memberikan kekuatan yang baru. Hanya Engkaulah andalan kami, tidak ada yang lain. Inilah pujian sembah kami Bapa. Syakaya rala bayarana baita kaya rala barana bayarala baya syekera la barala barala. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku.
Tuhanku dahsyat. Katakan perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Apapun yang saudara alami, katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Angkat kedua tanganmu, saudara. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong engkau di tengah kesulitan yang kau hadapi hari-hari ini. Yes Lord. Mari dengan imanmu, saudara, bersama kita katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat.
Sebab Engkau Allah yang berkuasa di bumi dan juga di surga. Dan hanya Tuhanlah yang layak terima segala puji, segala hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dimanapun Engkau berada Bapak Ibu Saudara, apapun yang kau alami hari-hari ini, tetaplah percaya bahwa mukjizatnya masih berlaku sampai hari ini. Dan mukjizatnya pasti terjadi bagi setiap orang yang terus menaruh harap dan percaya kepada Dia. Tuhan Yesus baik, dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan terus mengalami hadiratnya. Kita akan terus mengalami kebaikannya. Yang percaya bersama-sama dengan kami di tempat ini, kita katakan amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, saudara. Tuhan Yesus itu selalu dahsyat, saudara. Di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, tetaplah percaya bahwa mukjizatnya pasti berlaku atas saudara dan juga kita di tempat ini. Tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Tuhanlah yang menjadi kekuatan saudara dan juga saya. Tidak ada yang lain yang dapat diandalkan. Hanya Yesus yang sanggup. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari saudaraku yang di rumah, angkat suara katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Amin. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya. 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 Haleluya. Engkau yang percaya Tuhan yang menjadi kekuatan kita, sekali lagi katakan haleluya. Tuhan kita dahsyat, saudara. Amin. Amin. Di tengah-tengah apapun yang kau alami, tetap percaya mukjizatnya, hadiratnya, dan kuasanya selalu ada buat saudara dan juga saya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu membawa kesembuhan, pemulihan bagi setiap kami. Dan di dalam namanya kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, haleluya, amin, amin. Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku,
Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia
adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street, yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yakni anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah sepanjang firman Tuhan ini, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang membimbing kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur atas kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup kami. Biarlah pada hari ini kami diberkati oleh Engkau ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami semua, baik hamba yang membawakannya, membawakan hati Tuhan, membawakan keinginan Tuhan, membawakan firman Tuhan. Dan biar kami semua mendapatkan belas kasihan Tuhan dari firman-Mu, sehingga kami dapat menghidupinya. Kami bersyukur, berterima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, pada hari ini tema yang akan saya ambil adalah pelajaran penting dari Adam dan Hawa. Ya, pembacaan ayat kita akan ambil di Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 15. Jadi temanya pelajaran penting yang kita ambil dari Adam dan Hawa. Kejadian 2 ayat 15, pembacaan kita. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dan kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-16. Jadi ayat pertama ayat ke-15, ayat yang kedua, Kejadian 2 ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Amin.
Jadi manusia pada saat pertama kali ada di muka bumi, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya. Jadi bukan kita datang tanpa kosong, tanpa tidak ada sesuatu pun gitu yang akan kita kerjakan. Tetapi Tuhan telah menyediakan segala sesuatu, baik tanah, baik air, baik hewan, baik tumbuhan. Jadi ini menjadi keyakinan bagi saya bahwa segala sesuatu pada awal mula Tuhanlah yang menyediakan bagi kita. Tetapi di dalam ayat ini kita juga memperhatikan di ayat yang ke-15 tadi bahwa walaupun dalam kondisi sempurna, Tuhan menginginkan manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi bukan kita duduk diam. Ya. Jadi dalam Kejadian 2 ayat 15 di mana Tuhan mengutus kita mengusahakan dan memelihara tempat itu. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan. Jadi bukan semuanya kita tinggal menggunakan, tetapi juga bertanggung jawab. Nah, kalau kita menghubungkannya dengan Yeremia 29 ayat 7 yang berbunyi, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi dari awal Tuhan sudah memerintahkan mulai dari Kejadian bahwa kita harus mengusahakan tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Kita harus bekerja, kita harus membangun, kita harus memelihara. Jadi dimanapun kita ditempatkan, hal itu harus kita lakukan. Dan di dalam Yeremia, selain usahakan, Tuhan menginginkan kita berdoa. Jadi dalam kondisi seperti ini, kita harus mendoakan kota kita, mendoakan bangsa kita. Karena di situ Tuhan katakan kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kesejahteraan kota, tempat di mana Tuhan utus kita, kita usahakan dan doakan. Disinilah kita bekerja dan berdoa yang harus kita lakukan. Itulah yang kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 15. Bagaimana dengan Kejadian 2 ada ayat 16? Jadi di sini saya bacakan kembali. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat yang ke-17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Di sini yang menarik adalah Tuhan membahas dengan khusus, yaitu mengenai makanan. Apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Jadi walaupun sempurna, manusia itu ada batasannya. Jadi di sini dikatakan pada mulanya makanan kita adalah buah-buahan. Jadi Tuhan menciptakan manusia pada awal mula bukan makan daging, tetapi buah-buahan. Semenjak kita jatuh dalam dosa, baru kita mengenal akan makanan daging. Ternyata perintah pertama, yaitu perintah ya, dari Kejadian pasal 1 sampai pasal 2, ini perintah pertama Tuhan adalah tentang makanan. Jadi makanan ternyata adalah hal penting yang sangat diperhatikan oleh Tuhan sendiri. Jadi di sini dikatakan, bisa saya baca renungan yang saya tulis, kita melihat makanan sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Jadi salah satu gejala mengenai makanan yang kita lihat di sini di dunia itu ada istilah bulimia, yang artinya makan berlebihan kemudian dimuntahkan kembali. Ini yang dipengaruhi adalah psikis. Jadi pola pikir kita yang dipengaruhi. Hal itu terjadi di Adam dan Hawa. Jadi pola pikir Hawa dipengaruhi, sehingga perintah tidak makan menjadi makan. Nah, jadi setan mempengaruhi pola pikir
Hawa dan Adam, di mana dia masuk dan mulai mempengaruhinya sehingga manusia melanggar perintah yang diberikan. Kalau kita lihat di Matius 16, coba kita buka. Matius 16 ayat yang ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Menyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Itulah cara iblis masuk, apa yang dipikirkan manusia. Sehingga pada saat itu masuk ke dalam pikiran Hawa, Hawa menyetujuinya, maka dari situlah terjadi dosa. Karena makananlah manusia jatuh dalam dosa. Karena makananlah manusia menderita. Karena makananlah manusia bisa saling membunuh. Karena makananlah timbul banyak penyakit dalam tubuh manusia, kelemahan tubuh. Tuhan sudah mengatakan kita harus mengkonsumsi lebih banyak buah-buahan, segala sesuatu yang berasal dari pohon, dari sayur-sayuran. Itu ternyata sampai hari ini telah terbukti bahwa itulah makanan paling sehat. Atau bisa dikatakan sekarang itu terkenal dengan vegetarian. Nah, saya bukan menganjurkan untuk vegetarian, tapi Tuhan telah berfirman, adalah lebih baik, gitu. Adalah lebih baik kita mengikuti perintah Tuhan. Mulai memilih-milih dalam memakan segala sesuatu yang kita lihat. Karena makananlah timbul banyak penyakit. Karena makananlah kita bisa membahagiakan orang lain. Karena makan yang sehat, badan kita jadi kuat, kita bisa berpikir sehat, berpikir dengan semestinya, normal. Karena makananlah bisa timbul iri hati. Dan karena makananlah kita bisa membedakan kedudukan manusia. Jadi masih banyak lagi. Itulah mengapa Bapak memperhatikan hal itu. Karena makanan dapat menarik manusia melawan perintah Tuhan. Dan itu terjadi di Adam dan Hawa. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa karena makan, dalam kondisi makan, Tuhan Yesus dikhianati. Dan nanti pada saat nanti kita naik ke surga, juga perjamuan kudus makan. Jadi ternyata hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Jadi mulai dari awal Tuhan sudah berjaga-jaga. Tuhan sudah mengatakan kepada kita, sebenarnya bukan masalah makanan atau apa, tetapi ya itu juga bisa masuk, Bapak Ibu. Bisa masuk. Memang itu perintah, bukan masalah makanannya, tapi perintahnya. Tetapi kita harus melihat keseluruhannya, sudut pandang keseluruhan. Selain perintah, itu juga penting bagi tubuh kita dengan menjaga makanan. Jadi pertama, kita sudah melihat bahwa permasalahan di dalam Adam dan Hawa adalah mereka tidak mentaati perintah Tuhan. Tuhan sudah memerintahkan kepada kepada Adam untuk pertama kali untuk memperhatikan segala sesuatu yang Tuhan berikan. Dan perintah pertama dalam Alkitab, perintah pertama, yaitu ditulis di dalam yang tadi, Kejadian 2. Kejadian 2 kita kembali lihat. Kejadian 2 ayat yang ke-15 ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Berarti sebenarnya di dalam kehidupan manusia, Tuhan telah menyediakan segala sesuatu. Kita tidak lagi khawatir, kita tidak lagi ragu tentang apa yang telah Tuhan berikan. Sehingga apapun terjadi, kejadian apapun yang terjadi,
Tuhan mengatakan di dalam, kalau kita perhatikan di dalam Matius 6, apa yang Tuhan katakan? Kita sudah sering baca ini di dalam Matius 6 ayat yang ke-30 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Nah, itu berarti di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus pun berkata seperti itu. Jadi nggak salah kalau hal ini mengenai makanan kita harus memperhatikan dengan bijaksana. Selain itu perintah, itu juga adalah baik bagi tubuh kita sendiri. Dan kalau kita lihat pencobaan pertama yang Tuhan Yesus alami, pencobaan di padang gurun, di Matius 4 ayat yang kedua, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Masalah yang timbul dan coba digoda oleh iblis kepada Tuhan Yesus adalah mengenai makanan. Dan Tuhan dapat mengatasi dengan apa? Dengan firman Tuhan. Jadi bagi kita sekarang, kita sebagai keturunan dari Adam dan Hawa, kita harus tahu bahwa kita ditempatkan di muka bumi ini adalah satu, untuk mengusahakan dan memelihara bumi. Dan sesuai dengan Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Ini sesuai dengan Kejadian pasal 2 yang telah Tuhan berikan perintah kepada manusia mengusahakan dan memelihara. Dan di Yeremia ditambahkan, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kalau kita perhatikan kejadian-kejadian saat ini, kalau saya renungkan ya, kenapa, pertanyaan orang, kenapa COVID terjadi, kenapa kok panjang waktunya, Tuhan kasihan yang lain, dan masih banyak lagi. Kalau kita renungkan apa yang terjadi di bangsa Israel, selama bangsa Israel diizinkan oleh Tuhan ditembus oleh bangsa lain, oleh musuh-musuhnya, tembok bisa dinaiki, pintu gerbang bisa dirobohkan, pasukan bisa dikalahkan, itu bukan masalah musuhnya lebih kuat, Bapak Ibu. Bukan masalah musuhnya lebih kuat, tetapi harusnya ini menjadi renungan bagi kita. Harusnya menjadi renungan bagi bangsa Israel. Kenapa musuh bisa masuk, Tuhan? Kenapa musuh bisa masuk? Yang pertama ditembus adalah gerbang doa. Tidak ada lagi penjagaan di alam roh. Berarti ada sesuatu yang terjadi pada kita. Ada sesuatu yang kita renungkan. Jadi jangan kita minta, Tuhan hindarkan, Tuhan kami tolak gitu. Bukan, pasti ada sesuatu. Sampai waktu yang telah Tuhan izinkan. Jadi kalau saya lihat sebaiknya masa-masa ini adalah masa-masa perenungan bagi kita. Seberapa dalam kita dengan Tuhan, seberapa dekat kita dengan Tuhan. Jangan pada saat kita butuh baru kita panggil Tuhan. Ya kalau kita juga dalam persahabatan biasa, ya kita juga nggak kepingin ya seperti itu ya. Teman mencari kita, sahabat mencari kita, saudara mencari kita, ya pada saat butuh doang gitu. Pada saat ada perlu aja gitu. Disinilah akan terlihat sebenarnya kita tuh murni nggak di hadapan Tuhan. Kuantitasnya oke, ke gereja sering, kualitasnya bagaimana? Dekatnya sama Tuhan, itu bagaimana? Tiba-tiba semua nubuatan mengenai COVID akan berakhir, akan bagaimana, itu semua tidak terjadi. Berarti bukan masalah salah benar Bapak Ibu, tetapi ini marilah kita jadikan ini sebuah perenungan gitu. Apa rencana Tuhan? Dan kita harus yakin bahwa rancanganku, Tuhan katakan,
Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya udah, kita yakinkan. Pada saat gembala pembina mengatakan Yesaya 61 baca, Yesaya 61 baca, banyak yang mengatakan, kayak jimat aja baca-baca. Tapi kan setelah terjadi, sebenarnya sudah dipersiapkan. Kita harus yakin. Sekarang nih Tuhan tanya, nih yakin gak kamu sama Yesaya 61? Penyakit sampar tidak akan menimpa, walaupun 1000 rebah, 10.000 di sebelah kiri, 1000 di sebelah kanan, tapi itu tidak akan menimpa kamu. Di sini dia akan dilihat, di sini akan diukur, di sini akan kita rasakan sendiri secara pribadi. Sebenarnya aku nih dekat gak sama Tuhan? Aku nih siap gak sama Tuhan? Jadi tadi saya coba merenungkan firman Tuhan, saya dapat kata-kata dengan seorang pendoa, Pak Henry, menahan Tuhan lebih lama. Jadi selama ini menjadi pertanyaan, selama ini kita nih suka lama gak sama Tuhan? Suka ketemu lama gak sama Tuhan? Atau kalau bisa ya sejam, 3 jam di kopi, di kafe, 4 jam ngobrol, ngalur ngidul gitu. Seberapa lama kita dengan Tuhan? Ketika Abraham menahan 3 tamunya, lebih lama dia jamu, dia kasih makan, dia dapat berkat loh Bapak Ibu. Ketika Israel, Yakub, dia menahan malaikat, jangan pergi, dia dapat berkatnya loh Bapak Ibu. Ketika berjalan ke Emmaus, mereka sudah salah dan Yesus seolah-olah ingin pergi. Mereka tahan, jangan pergi, tunggu dulu semalam dengan kami, menginaplah di tempat ini. Mereka dibukakan matanya. Ketika keluarga Obed-Edom menahan menahan tabut perjanjian di rumahnya, mengizinkan masuk, berkat terjadi bagi keluarga Obed-Edom. Jadi kedekatan kita dengan Tuhan itu sangat akan membantu kita pada saat masa-masa kritis ini. Orang yang kurang siap, kurang dekat, kurang belajar, wajarlah khawatir. Orang yang gelisah, kalau saya bilang ya, orang yang gelisah dalam kehidupan, ketakutan, sudah saya pasti jamin, di doa kita pasti kurang. Di doa, di renungan firman kita pasti kurang. Pasti itu. Tapi kalau dia sudah belajar, dia sudah doa, pujian, setidaknya ada dasar kita bertahan. Tetapi kalau kita masih ragu setelah kita melakukan hal itu, maka bisa dikatakan yang kita lakukan itu sesuai dengan pikiran manusia, perasaan manusia. Kita bukan sedang melayani Tuhan, tapi kita sedang bekerja untuk Tuhan. Marta bekerja untuk Tuhan, tapi saudaranya melayani Tuhan. Jadi kita harus lihat, kita ini sedang melayani atau bekerja untuk Tuhan. Kita ini upahan atau sahabat. Jadi Bapak Ibu, menjadi pelajaran kedekatan kita dengan Tuhan. Adam dan Hawa walaupun dekat, sudah diberikan perintah, masih bisa melakukan hal itu. Berarti ini menjadi pelajaran. Walaupun sempurna, ternyata Tuhan tidak mengontrol, tapi Tuhan memberikan kebebasan untuk kita memilih, menyembah Dia, percaya kepada Dia, menuruti Dia. Karena kalau melanggar itu artinya sebenarnya nggak percaya. Kalau kepada Adam dan Hawa bisa terjadi, apalagi kepada kita, itu bisa terjadi. Tetapi kalau kita menahan Tuhan lama di hadapan kita menyembah lama, beda Bapak Ibu, beda sekali hasilnya. Orang yang 3 menit berdoa dengan orang yang 3 jam itu beda banget. Membiasakan diri menyembah 15 menit dengan menyembah 6 jam, itu beda banget. Bukan 6 jam total kita harus pakai gitu ya Bapak Ibu. Tetapi setiap saat kita dekat dengan Tuhan, setiap saat kita berdoa, itu akan indah. Itu nanti Bapak Ibu kayak seperti kita melewati suatu alam yang beda. Pada saat kita nanti masuk membiasakan diri dengan Tuhan, itu ada sesuatu yang beda Bapak Ibu. Segala sesuatunya kita akan sukacita, segala sesuatunya kita akan percaya. Kita nggak akan mudah dibikin gugup dengan berita-berita. Kita nggak akan mudah panik. Itu hasilnya.
Dan ketika kita berdoa kepada kota kita, kita yakin kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Dan yang paling penting di sini kalau saya lihat, dan ini memang mengenai makanan Bapak Ibu. Jaga makanan kita. Karena tubuh ini bait suci. Kita doa-doa tapi nggak jaga makan, mimi terus, rujak, mimi terus. Yang santan, berarti kita nggak menghargai. Jadi mari Bapak Ibu, seperti Adam dan Hawa, kisah mereka menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di masa sekarang. Bahwa kita harus mengusahakan, kita harus memelihara apa yang berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan dan menjaganya dengan doa. Dan juga kita harus menjaga mengenai makanan kita. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur pada hari ini. Biarlah firman yang singkat ini ya Tuhan mengajarkan kepada kami betapa Engkau dahsyat dalam kehidupan kami, telah menyediakan segala sesuatu bagi kami. Dan kami harus mengusahakan dan memeliharanya. Dan selalu berdoa dimanapun Engkau mengutus kami. Dan biarlah kami juga bijaksana dalam makanan kami, sehingga kami menjaga kesehatan kami, menjaga tubuh kami yang adalah bait-Mu. Dan kami bisa bertahan, bisa bekerja, bisa melakukan aktivitas kami dengan baik dan layak ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa kami di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Ya Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus yang bertata dalam kerajaan surga, inilah puji-pujian yang sudah boleh kami naikkan Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Kalau hari ini kami sudah boleh ibadah terus secara online maupun daring Tuhan, aku percaya Tuhan, kuasa-Mu juga terbatas dalam kehidupan kami Tuhan. Tak terasa Tuhan, kami sudah boleh masuki di minggu pertama di bulan Oktober ini Tuhan. Aku percaya Bapa, tangan kuasa-Mu masih bekerja buat anak-anak-Mu Tuhan, buat kami semua ya Tuhan. Bila Tuhan melalui pelayanan kami ini Tuhan Yesus, kami dapat memenuhi jiwa-jiwa yang besar Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Terus Engkau singkapkan, Kau nyatakan Tuhan, Kau bukakan marifat-Mu ya Tuhan buat pemimpin kami, tempat kami ini Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak untuk terus kami hidupi firman itu ya Tuhan. Juga buat hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan, Kau juga berkati Tuhan. Dan aku percaya Bapak, apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, baik presiden, wakil presiden, apapun aparat, mulai dari yang tertinggi sampai tingkat rendah, Kau juga Engkau berkati mereka semua Tuhan. Juga untuk Pantai Kosta yang ketiga ini aku percaya Bapak, Engkau berkati Bapak Dr. Niko Notorajo bersama wakilnya ya Bapak. Bila melalui Pantai Kosta ketiga ini Tuhan, kami dapat menuai jiwa-jiwa yang besar yang terakhir ya Tuhan. Engkau adalah gunung batu kami Tuhan, Kau punya kekuatan dalam kehidupan kami ya Bapak. Juga buat jemaat kami ya Tuhan yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang butuh pengharapan yang baru, Kau juga singkapkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih segala pujian, hormat, kemuliaan Tuhan kami sampaikan ke dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita menerima berkat. Biarlah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Bapa di surga memelihara, mengasihi, memberkati kita bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, menaungi kita, memberkati kita, dan bersama dengan Roh Kudus, Roh Penolong yang telah Tuhan utus bagi kita, menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Semua yang telah menerima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus